Oke, kita lanjut lagi. Di video sebelumnya kita sudah membuat template HTML dan CSS ya untuk movie app kita ya. Simple aja, kita akan ambil data yang menggunakan API ya. Karena kita di video kali ini kita akan belajar pengenalan API dan bagaimana cara menggunakan API itu ya. Oke, nah ini template udah jadi ya teman-teman. Kalau pengen ngikutin cara proses pembuatannya ya, supaya nanti jadinya seperti, oh sorry, kebuka Word ya. Nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, itu nanti bisa ditonton dulu di video sebelumnya ya, gitu ya. Nah, oke, selanjutnya di video kali ini kita akan bahas hmm, JavaScript-nya ya. Kita akan bikin atau kita akan ambil datanya menggunakan API ya. API-nya namanya IMDb ya. Nah, IMDb ini API yang nanti berisi daftar film ya, yang kita bisa ambil nanti kita masukkan API-nya ke dalam sebuah function ya atau file JavaScript ya, supaya nanti bisa dipanggil API-nya ya. Oke, kita buatin file JavaScript-nya dulu ya. Kita klik kanan, new file, kita tulis script ya .js dan kita namanya ya. Nah, namanya bebas, bukan nggak harus script sih namanya bebas ya. Cuma orang biasanya nyebutnya atau nulisnya script. Nah, ini JavaScript-nya belum terhubung dengan HTML. Tadi kan kalau kita pengen menghubungkan CSS dengan HTML itu dengan menggunakan tag link ini kan, ya kan? Nah, kalau JavaScript itu sedikit berbeda. Kalau JavaScript itu naruhnya bukan di dalam tag head, tapi di dalam tag body. Dan taruhnya biasanya paling bawah nih, ya. Kasih aja keterangan namanya JS file, gitu ya. Nah, kita hubungkan menggunakan tag namanya script, ya. src-nya itu arahkan ke nama filenya itu script.js, ya. Oke, kita save, ya. Ini otomatis kedua file ini udah terhubung nih, ya. Kalau nggak percaya coba kita console log deh. Console log, ya. Console log hello world misalnya gitu ya. Udah, kita save ya. Udah aja. Nanti kita lihat di webnya, nggak tampil apa-apa, tapi kalau kita klik kanan, inspect, ya. Lalu ke console, tuh ada tulisan hello world, tuh. Ya. Gitu ya, ada tulisan hello world, tuh. Ya. Jadi, udah terhubung nih file ya. Oke, sekarang di JavaScript-nya, kita akan menghubungkan ya file tersebut dengan API-nya. Tapi sebelum itu, kita mau ambil API-nya dulu ya. Kita mau lihat API-nya seperti apa. Oke, API-nya itu bisa kalian lihat di website. Ntar aku agak lupa websitenya ya. Website namanya TMDB kalau nggak salah. Ya, TMDB API. Ya, yang ini nih. Ya, coba kita klik yang atas ya. Yang paling, ini nih, yang ini ya. Coba kita klik yang ini documentation-nya sih. Ya, kita klik home-nya coba. Jadi websitenya ada di themoviedb.org. Ya, website seperti ini. Ini website untuk apa? Mengambil API daftar film gitu ya. Dan ini gratis ya API-nya, API-nya ya, bukan berbayar ya. Jadi ada API yang biasanya kalau kita ambil orang itu dari suatu website atau apa gitu ya, itu ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Nah, kebetulan yang kita ambil ini sekarang ini gratis. Tapi ada beberapa cara. Ya, caranya adalah untuk mengkonekkan API kita ke web kita, itu caranya adalah sebagai berikut ya. Ini aku keluar dulu dari akunnya ya. Nah, kita akan bikin akun dari nol nih, ya. Oke, kita login dulu, login. Lalu ini kan kalau kalian pertama kali pasti belum punya akunnya kan, ya. Kita daftar dulu deh, ya. Kita registering for an account is free and simple, katanya klik here. Oke, kita klik here. Kita masukin username-nya misalnya Juwono 123 misalnya gitu ya. Passwordnya 4 karakter minimum katanya, jadi minimal 4 karakter. Ya, passwordnya kalau bisa unik ya teman-teman ya. Aku unik ya. Gini aja deh. Nah, passwordnya sama ya. Emailnya pakai yang mana nih? Yang ini aja deh, Juwono Indonesia ya, @gmail.com. Oke, oke, sip. Selanjutnya kita sign up coba ya. Nah, account verification required. Nanti muncul tulisan begitu nih. Kalau ada isi tadi ya, isi data tadi. Kalau udah kita masuk ke email kita, ya, masuk ke email kita, ya. Kita masuk ke email yang Juwono Indonesia,
ya, karena kita daftarnya pakai John Indonesia tadi. Lalu kita klik nih, muncul emailnya tuh ya, kita klik ya. Nah, ini suruh activate my account katanya. Oke, kita activate dulu, kita klik ya. Kita klik. Oke, kalau udah baru kita masukin username dan password yang tadi kita barusan daftarkan, gitu ya. Tadi username ini nih, ya. Dia bisa di close halaman ini, ya. Kita masukin username, passwordnya jangan sampai lupa ya, teman-teman ya. Passwordnya yang tadi kamu masukin lah, ya. Udah kita login, ya. Oke, kita udah login, udah masuk ke tampilan dashboardnya seperti ini tampilannya kurang lebih ya. Nah, ini juara 1, 2, 3 itu username-nya. Nah, cara ngambil API-nya gimana? Cara ngambil API-nya itu bisa kalian lihat di menu More, lalu API. Ya. Nah, habis itu baru kita masuk ke developers.themovie.org. Ya. Nah, aku agak lupa nih bentar ya. Semoga benar. Soalnya udah lama nggak pakai API ini ya, udah lama banget. Ya, kita coba eh, buka ya tadi ya. Kita klik ini developers.themovie.db.org. Saya tampil seperti ini ya. Lalu kita klik API link yang ini nih ya. Nanti akan diarahkan ke sini ya. Tampilannya seperti ini kurang lebih ya. Habis itu ada bagian request an API key. Nah, to generate a new API key, klik here. Ya udah kita klik here. Nah, pilih developer ya. Karena kita pakai buat individual bukan profesional ya. Buat belajar aja. Pilih developer. Habis itu ada apa namanya? Term of use ya, baca-baca dulu aja ya. Oke. Habis itu kita accept. Bilang ini ya, accept ya. Nah, nanti suruh masukin type of use-nya kita pakai untuk website ya. Untuk website, aplikasi name-nya namanya movie app aja ya. Kalian terserah namanya bebas ya. Tapi kalau bisa jangan gunakan spasi, spasinya ganti dengan strip. Ya, sebisa mungkin. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu ya. Cuma untuk membiasakan. Nah, untuk application URL-nya itu bisa kita ambil dari ini nih, website yang tadi kita bikin ya, HTML CSS-nya kan. Kalau kamu lihat di atasnya ada URL tuh, ya URL-nya kita copy aja ya, copy paste ke sini. Mana nih? Nah ini dia nih, ya paste ke sini. Nah, application summary-nya ini nggak boleh kosong ya, jadi kita isi aja misalnya pakai bahasa Indonesia kayaknya bisa nih, coba kita aja ya. Untuk belajar web API ya, kita aja mungkin ya. Oke, kalau udah nanti muncul API key-nya di bawah ya. Muncul API key nanti inilah yang akan kita pakai. Ya, API key-nya ini terutama yang ini ya. Yang ini akan kita pakai ya. Kalau udah muncul seperti ini, kita pakai di sininya ya. Nah, kita masukin ke JavaScript-nya, kita simpan ke dalam variabel namanya API key ya. Ya, kita tulis kita copy aja ininya ya ke dalam string. Oke, kalau udah lalu kita buatkan setelah API key-nya diambil, selanjutnya kita bikinin base URL-nya ya. Karena untuk manggil API-nya nanti kita menggunakan URL. Ya, karena kan kita pakai API orang ya. Base URL-nya kita coba lihat dulu deh. Nah, kalau kamu lihat ada example API request ya. Ini kita bisa ambil nih base URL-nya nih gini nih. Ya, yang paling depan ini ya. Biasanya yang paling depan ini ya. Ini ada angka 3-nya mungkin versi 3 kali ya. Nah, kita copy. Ya, tapi slice terakhirnya nggak usah diambil. Ya. Itu base URL-nya udah dapat. Sekarang kita buatin API URL-nya. Nah, API URL ini coba kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu apa ya? Contoh dokumentasinya deh. Ya, contoh dokumentasi API-nya. Ya, misalnya kita mau ngambil sorry. Kita mau ambil apa nih? Apa discover kali ya? Nah, discover, movie discover gitu ya. Bentar, tunggu sebentar ya. Bukan ini, sorry. Bukan ini nih, ya. Nah, ini dia nih, sorry. Discover example ya. Nah, ini dia nih. Ini aku cari nih dari tadi. Ya, nah ini dia. Ya. Discover example, ini ada banyak ya.
Gimana cara ngambil API-nya? Kalau mau nampilin movie are in theaters, itu caranya begini. Kalau pengen nampilin most popular movie, itu tampilannya pakai ini, gitu ya linknya ya. Kalau highest rates movies, rates R, ya, rated R itu bisa pakai yang ini, ya, dan lain-lain, ya. Teman-teman bisa coba yang mana aja, tapi aku akan contohin yang pakai ini ya, yang most popular movie. Biasanya kan kalau di web begitu ya, yang most popular movie-nya. Ini kita copy aja, ya. Nah, tapi untuk API key-nya itu kalau kita lihat formulanya ya, formulanya adalah base URL ditambah movie apa API-nya mau yang diambil yang mana ya, tipe API-nya gitu ya. Sama ada API key-nya ya. Jadi pertama kita ambil dulu base URL-nya ya. Lalu kita tambah ya, kita concate, kita tambah ya dengan alamat API-nya. Tadi alamat API-nya gini, yang ini ya. Kita copy aja nih semua ya. Kita simpan dalam string, lalu kita gabung dengan API key. Ya. Tapi bentar, API key-nya itu katanya ada tulisan API key depannya. Ya, jadi kita tambahin aja. Ya, tambahin API underscore key sama dengan ya, itu biar sama ya. Baru API key-nya berapa gitu ya. Nah, oke, kalau sudah coba kita tes. Cara ngetesnya gini ya. Cara ngetesnya itu bisa kamu lihat dari API URL-nya. Nah, API URL kan dia gabungan dari base URL. Berarti base URL yang ini ya. Base URL ditambah discover yang ini ya, ya kan? Tambah discover yang ini, lalu ditambah API key gitu kan. Tapi sebelumnya ada sama dengannya tuh katanya. Ya. Ada apa namanya? Ada tanda tanya gitu ya. Oke, sebentar, wait. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada bunyi notifikasi ya. Oke, nah untuk discovernya itu kamu tambahin tanda dan di depannya ya. Oke ya. Nah, dari tambahkan dan biar nanti bisa di-concat dengan API-nya. Ya. Baru setelah ini ditambah dengan API kan, API-nya ini nih, ya. Kita copy aja. Nah, tadi dia alamatnya jadi kayak gini nih, jadi panjang kan. Kalau kita lihat dari API URL-nya ya. Base URL itu yang ini tadi ya. Ditambah discover yang alamat ininya, ditambahin simbol dan ya. Tuh, ya. Selanjutnya ditambah dengan API key-nya. Nah, ini kita copy aja nih. Kita copy ke browser ya, di atas ini kita paste, lalu kita enter. Nah, kalau berhasil nanti muncul seperti ini. Ya, data begini ya, data berupa data ini disebutnya data JSON ya. Nah, jadi kalau dalam API itu datanya berupa JSON biasanya ya. Nah, tampilannya seperti ini, seperti objek gitu ya, data objek ya. Nah, ya ada banyak informasi di sini seperti title, release date, nanti kita akan pakai ya untuk ditampilkan di web kita. Oke. Nah, ini kalau di tempat teman-teman pasti tampilannya nggak rapi begini. Ini supaya bisa rapi seperti ini, itu saya pakai extension namanya JSON View. Nah, teman-teman bisa install dulu, cari installnya gampang. Pilih yang tik 3, lalu pilih More Tools, lalu pilih Extension, ya. Lalu pilih yang hamburger menu, pilih Open Chrome Web Store, ya, Web Store. Nah, nanti ketik aja JSON View, JSON View. Oke. Nah, pilihnya yang paling atas nih, yang ini ya. Nah, tadi diklik, nah tulisannya nanti ada tulisan install aja, tungguin bentar ya. Kalau saya udah install tuh, makanya tulisannya remove from Chrome gitu ya. Nah, kalau udah diinstal, di close aja ya. Habis itu ini linknya di refresh lagi, di refresh aja. Ya, nanti tampilannya akan rapi seperti ini, gitu ya. Biar enak aja dilihatnya gitu ya. Oke. Jadi kalau udah muncul seperti ini, artinya API-nya berhasil kita tarik ya dari website si TMDB ini ya. Kalau udah kita close aja ini ya, atau biarin aja lah ya. Data API-nya kita close aja ya. Ini sekali lagi nih API key-nya jangan kasih teman-temanmu ya, atau jangan kasih orang lain. Ini kebetulan untuk belajar aja, untuk belajar makanya kalian bisa lihat API punya saya. Tapi ketika praktek jangan pakai API ini ya. Kamu kalau bisa bikin sendiri daftar ya, sign on dan lain-lain ya, supaya nanti bisa belajar dari awal dari nolnya gitu ya.
Karena nggak boleh sebetulnya kamu pakai API orang lain. Ya, API key orang lain itu sebenarnya nggak boleh. Ya. Oke, next. Ini kita close aja ya, dokumentasinya kita close ya. Ya, kalau pengen ngambil yang lain terserah ya. Oke, kita close-close dulu. Nah, ini tampilannya masih seperti ini. Nah, ini kalau udah berhasil, udah kita hapus aja ya. Selanjutnya baru kita ambil ya. Kita ambil-ambilin nih datanya. Pertama, kita ambil dulu pakai cons ya. Kita ambil tuh pakai dokumen ya, query selector ya, get element by ID. Kita ambil mainnya ya. Lalu kita ambil cons form ya, buat search-nya nanti ya. Search sama dokumen get element by ID. Kenapa get element by ID? Karena kalau teman-teman lihat tadi di HTML-nya kita pakainya ID ya, to ID main. Lalu formnya juga punya ID gitu ya. Jadi kita ambil ID-nya. Lalu yang terakhir ada search ya. Pakai dokumen sama ya, dokumen get element by ID. ID-nya namanya search tadi ya. Nah, udah. Selanjutnya adalah ya, kita buat functionnya dulu ya. Function untuk ngambil semua movie-nya ya, atau get all movies. Ya, kita buat function dulu. Functionnya namanya get movies ya, pakai S ya. Nah, dia ngambil URL parameternya ya. Kita fetch ya, jadi kita fetch URL-nya ya. Fetch itu sifat asinkronus ya. Jadi cocok banget untuk ngambil API itu berinteraksi dengan API. Lalu kita pakai then promise ya. Dalamnya ada callback rest, kita pakai parameter rest. Rest-nya titik JSON ya. Jadi kita ambil yang file JSON-nya atau kita convert ke dalam objek JSON. Lalu kita kirim datanya ya. Kita ambil datanya ya. Kita console log dulu deh. Console log data titik data dulu deh ya. Data udah kita aja ya. Coba kita console log, kita save ya. Lalu kita ini. Oh, bentar ya. Console log data. Tunggu sebentar, kita cek dulu ya, apakah ada yang kurang tepat. Oh, sorry, nggak kenapa muncul ya. Oh, sorry, ini tinggal satu nih, teman-teman ya. Ini fungsinya belum dipanggil, kita panggil dulu lah ya. Gimana mau jalan fungsi yang dipanggil ya. Kita ambil API URL. URL-nya pakai API ini ya. Nah, habis itu kita save. Nah, baru muncul tuh di sampingnya ya. Kalau kita inspect, klik kanan, inspect, lalu ke console, ada objek ya. Objeknya sama persis isinya dengan ini nih ya, dengan link yang ini ya, karena kita udah tarik API-nya ke web kita tuh ya. Kalau kita lihat ya, data itu semua datanya disimpan dalam objek lagi namanya result ya. Result ini tipenya array ya, ada 20 tipe, ada 20 data ya. Berarti supaya ngambil resultnya, nah kalian bisa ambil gini, data titik result ya. Nah, kalau kita save. Nah, ini hanya ngambil di result-nya aja. Karena ini yang kita butuhin ya. Di luar dari result tuh kayaknya nggak dibutuhin ya. Kalau kita lihat data doang tadi, ya, itu di dalamnya ada pages, ada prototype, ini nggak perlu ya. Ada total pages, ya. Kita mau ambil result-nya aja. Jadi kita titik result. Oke, kalau udah, caranya, ini datanya udah keambil kan? Datanya udah keambil, selanjutnya adalah gimana cara nampilin datanya gitu kan. Ya. Nah, sekarang kita mau tampilin datanya, kita buat function lagi, show movie. Kita mau show movie-nya gitu ya. Kita ambil data, ya, parameternya data, ya, kita buat inner HTML, ya, inner HTML kosong. Nah, inner HTML ini adalah fungsinya untuk memberikan template HTML ke HTML-nya tanpa menyentuh HTML-nya. Ya, jadi kita bisa nulis di JavaScript-nya langsung, ya, format HTML-nya yang datanya nanti sifatnya dynamic,
diambil dari API ya dalam kasus ini ya, itu menggunakan inner HTML. Jadi kalau kamu pengen nambahin komponen di HTML tapi tanpa menyentuh HTML-nya, itu bisa menggunakan inner HTML di JavaScript gitu ya. Kita buat kosong dulu yang pertama. Nanti kita mau ubah soalnya. Kita data, kita looping pakai for each ya. For each-nya movie aja, movie ini ya singular ya, bukan movies ya. Oke, movies-nya const, kita ambil datanya pakai object constructor ya. Datanya ada apa aja tuh ya? Coba kita lihat datanya. Datanya itu kalau kita lihat ada, kita butuh title ya, butuh title, butuh poster page ya. Poster page itu yang ini nih untuk gantiin gambar ini nih ya. Kemudian vote range yang ini nih buat apa, rating sama overview. Nah, kita butuh itu aja ya. Yang lain kayaknya nggak usah. Jadi kita ambilin datanya. Kita ambil title, poster pad ya, bener nggak namanya? Poster pad, ya bener ya. Lalu ada vote average ke sana, sama overview. Oke, yang diambil dari movie. Movie ini berasal dari data ya, ya. Karena kita looping maka parameternya harus baru ya. Kita buat singular. Nah, kalau udah kita bikin const movie element ya, movie element ya. Atau singkatnya movie element lah. Yang terlalu disingkat. Kita ambil dokumen ya, dokumen get sorry bukan get, kita mau buat ya thread element ya, thread elemennya pakai div aja ya, pakai div. Oke, lalu kita add class listnya movie element ya, lalu kita class list add ya, add movie, kita tambahin kelasnya namanya movie ya, kita samain aja nih movie ini ya. Nanti kelas ini akan kita hapus nih ya, kita ganti dengan data yang dinamik ya, dynamic ya. Oke, jadi div movie sama ya, sama persis tuh ya, div dengan kelas namanya movie ya, karena kita mau timpah nanti datanya ya. Setelah itu baru kita ganti dengan elemen baru inner HTML ya, kita pakai template string aja ya, template string ya. Ini kita ambil aja deh dari sini ya, kita ambil segini nih dari image sampai overview-nya ya, kita copy, kita pindahin ke sini ya. Nah, tapi masalahnya image ini itu bentuknya kalau kita lihat ya, itu image ini kita lihat ya. Mana image itu adanya di ini nih, poster page. Itu tipe filenya ya untuk yang TMDB ya. Itu harus berupa link juga, link berupa link apa namanya? Link image URL-nya ya. Jadi kita bikinin dulu aja ya di atas ya. Kita buatin const image URL. Ya. Yang depannya itu, coba kalau kita lihat ya, ada dokumentasinya, coba kita lihat. Ya, dokumentasinya. Aku agak lupa ya. Kalau mau narik image itu agak ada linknya ya. Karena kan kita ngambil API dari orang lain. Nggak mungkin tiba-tiba kita tulis apa begini aja. Ini kan bukan link, bukan bentuknya link ini, ya, bukan. Nah, nanti kita harus ambil linknya, gitu ya, supaya terhubung. Coba kita tulis image deh, ya, image ini kali. Ya. Nah, kalau lihat tuh ya, image itu depannya di ininya nih, tuh nyata, ya. Baru nama image-nya, ya. Ya nama image-nya udah ada, nama image-nya kan dari sini kan, tuh, udah ada kan. Nah, dia butuh depannya nih. Nah, kita ambil depannya nih, ya. Kita copy, kita taruh sini. Oke, ya. Kalau udah, kita masukin ke sini, ya. Baru kita pindahin nih satu-satu, ya. Oke. Pertama image URL-nya dulu, ya. Image, oke, dolar dulu ya, dolar. Image URL, ya. Kita tambah dengan poster pad, ya ini ya. Ini ALT-nya kita ganti juga, ALT-nya kita ganti dengan
apa title aja lah ya, title ya. Lalu movie title-nya kita ganti juga. Movie title-nya kita ganti dengan title. Lalu span-nya tadi kita ambil dari apa tadi, vote ya, vote average ya. Lalu untuk overview, ini kita teksnya sekarang kita bisa buat dynamic ya, dari overview. Nah, udah gitu aja ya. Coba kita lihat ya. Tapi sebelum itu jangan lupa for each ini ya. For each ini kan membuat elemen baru namanya div movie ya. Div movie itu kan ada di dalam main ya. Nah, karena dia ada parentnya, nah kalau ada parentnya, kamu tambahin seperti berikut ya. Main open child ya maksudnya ya, dari movie element ya. Ini maksudnya movie element ini kan merupakan child dari si apa namanya, mainnya ya. Ini main ini parentnya ya. Nah, supaya nanti dia berada movie ini, kelas movie ini berada di dalam main gitu ya. Nah, makanya kita pakai metode namanya append child. Mudah-mudahan nggak salah ngomong. Ya, kalau udah kita save aja ya. Kita save, kita lihat coba tampilannya sekarang ya. Nah, ini tampilan masih belum muncul nih. Oh, sorry, belum dipanggil. Nah, tanya nih. Ini udah fungsi udah dibuat. Kita belum panggil di get movie-nya. Kita panggil dulu show movie ya. Dia parameternya apa? Parameternya berupa data titik result. Ya. Ini konsol log-nya biar aja udah. Coba kita save. Nah, muncul tuh ya. Ini kita kecilin dulu. Oke. Nah, udah muncul ya. Langsung muncul dan datanya ini berasal dari API TMDB, bukan kita yang bikin ya. Itu. Tuh ya. Ini konsol log-nya kita hapus saja atau komentarin ya, biar nggak muncul. Tuh ya, biar kosong. Nah, ini udah muncul tuh ya, daftar-daftar film yang most popular movie. Ya, tadi kita ngambilnya karena yang popularity yang ngambil itu ya. Jadi caranya seperti itu. Oke, itu untuk yang uh, show movie, movie-nya udah tampil. Sekarang kita lihat yang search movie-nya nih. Jadi ketika kita nge-search sesuatu, ya tampil lah itu datanya, gitu ya. Nah, cepat aja ya, search mah gampang lah, ya. Untuk yang search itu kita pakai form ya, karena kita ngambilnya pakai form. Kita tambahin event listener, namanya submit ya, yang ada event listener ya. Ingat ya, kalau event listener itu nama eventnya apa, lalu callback. Ya, kita aja. Ya, kasih if prevent default ya. Lalu cons kita buat aja namanya search apa ya? Search term. Ya, untuk ambil search value-nya ya. Jadi ketika nah ini dia. Ketika kita ngetikin sesuatu, itu value-nya diambil gitu ya. Nah, oke, kita ketika search term-nya ya itu true ya, artinya benar ya, true, artinya ada datanya. Maka get movie itu nanti search URL itu buat ya. Search URL udah ada belum ya? Search URL-nya belum ada, kita bikin cons search URL sama dengan diambil dari base URL ya, ditambah di concat dengan slash search ya, slash movie tanda tanya ya, untuk query-nya, ditambah API key, jangan lupa ya. API key ini selalu ikut nih ya, selalu ikut karena itu yang dibutuhkan untuk menarik datanya ya. Oke, kalau udah search URL-nya itu baru kita masukin. Get movie-nya itu berasal dari search URL ya. Search URL ya, kita query tambah dengan query itu metodenya dan ada tulisan query-nya ya. Ditambah dengan search term-nya apa. Itu ya. Coba kita jajal. Udah begini aja, kita jajal ya. Kita search misalnya search apa nih, file Iron Man gitu ya. Wah, ini error nih. Coba kita lihat. Kenapa error? Kenapa error saudara-saudara? Ya, cek dulu.
nggak ada yang salah ya. Search movie API. Oke, kita cek dulu ya. Oh, ini coba tambahin sampai dengan ya. Oke, coba kita lihat. Kita ulang lagi, refresh. Iron Man. Iron Man kali ya. Ah, itu ada tuh ya. Oke. Nah, berhasil ya. Menu search-nya berhasil. Kita ganti lagi misalnya apa? Avenger ya. Nah, berhasil ya. Nah, itu berhasil tuh. Search-nya berhasil. Ya, aman ya. Nah, oke, ini biar balik lagi ke kondisi semula, kita kasih else aja deh. Ya, supaya ketika nanti menu search-nya dihapus, dia kembali ke semula, yaitu berupa API URL yang kita ambil ya. Oke, coba kita jajal lagi. Iron Man. Nah, oke, aman ya. Lalu kalau kita hapus, lalu kita enter. Nah, balik ke semula. Oke, jadi itulah kurang lebih ya cara membuat suatu website ya yang datanya itu diambil dari API. Ya, API-nya namanya IMDb ya atau TMDb sama aja ya. Nah, ya caranya seperti itu menggunakan HTML, CSS dan JavaScript. Ya, teman-teman bisa lihat tuh bahwa tampilannya sekarang datanya ini bukan berasal dari kita, tapi kita ambil ya, kita tarik datanya dari API tadi ya. API-nya ini ya. Sebenarnya ada banyak yang lain ya seperti backdrop path gitu ya. Lalu gender ID-nya apa, original language-nya apa gitu ya. Tapi kita nggak ambil semua, kita hanya ambil title, poster page, font average sama overview aja. Ya, selebihnya kita nggak ambil. Ya, tapi kalau teman-teman mau coba ngambil data yang lainnya terserah. Ya, silahkan aja. Oke, itu aja mungkin ya pertemuan kita kali ini ya seputar membuat movie app menggunakan API, membuat simple movie app ya menggunakan API ya. Sekian, terima kasih.